Hai, selamat pagi teman-temanku semua. Untuk semua jemaat anak GKI Sulung, anak-anak sekolah minggu GKI Sulung, dimanapun kalian berada. Ya, salam sehat, penuh sukacita. Wah, puji Tuhan loh, kalau di pagi hari ini Kak Dodi masih diberi kesempatan untuk menyapa kalian semua di dalam ibadah YouTube pada hari ini. Nah, kiranya Kak Dodi berharap dan berdoa bahwa kalian semua untuk anak-anak sekolah minggu tetap dalam kondisi badan yang sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, termasuk yang sedang melanda negara kita saat ini, yaitu apa? COVID-19, ya. Ada yang beda nih dari Kak Dodi. Apa ya yang beda ya? Oh, Kak Dodi pakai kostum berbeda pada hari ini. Ada apa ya teman-teman? Ayo, ada yang bisa nebak? Ada apa ini? Kok Kak Dodi pakai kostum khusus? Ini adalah kostum murid Tuhan Yesus. Kalau Kak Dodi main drama, biasanya pakai kostum ini, walaupun berbeda warna. Ini adalah kostum murid Tuhan Yesus. Wah, ada apa ya Kak Dodi pakai kostum ini ya? Oh iya, sebentar lagi ada acara besar. Apa itu? Betul sekali, Paskah. Ya, dan di hari ini adalah masa Prapaskah yang pertama, tanggal 6 Maret ya. Teman-teman, ingat enggak masa Prapaskah ini masa apa? Ini adalah masa-masa kita memperingati Tuhan kita Yesus Kristus, masa-masa kesesarannya ya, masa-masa sebelum Tuhan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari Minggu, hari Paskah. Ya, kalau dulu pada saat kita masih ibadah di gereja, banyak kegiatan kita lakukan pada masa Prapaskah ini. Nah, kakak berharap walaupun kalian tetap di rumah saja, perbanyaklah berdoa, semakin rajin membaca Alkitab, dan berbuatlah baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Ya, semakin giat melakukan kegiatan baik. Ya, teman-teman. Yuk, mari teman-teman kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah lebih baik lagi. Ya, kita berdoa dulu yuk sebelum kita menjalani pujian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kali pimpinnya dalam doa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk menjalani ibadah kami walaupun secara online. Biarlah ibadah yang kami jalani Tuhan, walaupun kami harus di rumah saja, kami tetap dapat mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Tuhan. Layakkan pujian kami, layakkan doa kami, dan biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi pelaku firman yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke. Mari teman-teman kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Ya, kakak akan putarkan lagu pertama, pujian kita. Adik-adik tetap semangat ya memuji Tuhan. Ya, jangan bikin kendor, harus tetap semangat dan bersukacita untuk memuji Tuhan. Ya, mari kita dengarkan lagu yang pertama. Ayo.
bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Nah, pujian pertama sudah kita nyanyikan. Semoga dengan segala kesungguhan hati kita untuk memuji Tuhan, apa yang kita pujikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke teman-teman, di dalam masa prapaskah ini biasanya kita yang dewasa, orang tua kalian itu melakukan banyak hal. Ada yang melakukan puasa, ada yang semakin rajin berdoa, menambah waktu untuk membaca Alkitab, dan semakin rajin untuk berbuat baik. Nah, bagi kalian, apa sih Kak perbuatan baik harus kami lakukan Kak di dalam masa prapaskah ini? Oh, banyak sekali ya. Kalian bisa membantu orang tua kalian di rumah, ya, bisa membantu adik di rumah, bisa membantu kakak-kakak di rumah, ya, juga bisa berbagi berkat bersama dengan orang-orang di sekitar kalian, ya. Banyak hal berbagi berkat. Kalian bisa berbagi memberikan minum kepada mungkin orang yang membersihkan lingkungan kalian, tempat tinggal kalian, ya, mengangkut sampah. Kalian tidak apa-apa, bisa berbagi kue, berbagi minum. Silakan teman-teman, ya, perbanyaklah perbuatan baik di dalam masa-masa prapaskah ini. Masa prapaskah ini akan kita jalani selama 6 minggu. Wow, cukup lama ya teman-teman. 6 minggu, kurang lebih 40 hari. Ya, 6 minggu itu kurang lebih 40 hari. Ya, perbanyaklah perbuatan baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Oke? Mari kita masuk ke dalam pujian kedua. Ya, tetap bersemangat, tidak kalah semangatnya dengan pujian pertama tadi. Ya, kita naikkan pujian kita yang kedua ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan segala kesungguhan hati kita, agar apa yang kita pujikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita naikkan pujian kedua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berkali
Yeay! Pujian kedua sudah kita nyanyikan. Ya? Nah, habis ini apa lagi, Kak? Apa yuk? Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Ya, teman-teman, jangan hanya firman Tuhan itu didengarkan saja loh ya. Ya. Kalian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak begitu ya, teman-teman ya. Mendengar firman Tuhan itu kalian renungkan, kalian pikirkan, dan kalian simpan dalam hati kalian, dan kalian berdoa kepada Tuhan agar firman yang kalian dengar, kalian dapat menjadi pelaku firman yang taat kepada Tuhan. Ya, mencoba teman-teman. Setiap firman sampai kakak sekolah minggu kalian dengar dengan baik-baik, kalian pikirkan baik-baik, dan kalian simpan dalam hati kalian baik-baik, ya, dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kalian dan Kak Dodi untuk menjadi pelaku firman yang taat. Ya, persiapkan Alkitab kalian, ya, baik Alkitab buku ataupun Alkitab yang ada di HP kalian masing-masing. Mari kita mendengar firman Tuhan dari kakak sekolah minggu yang akan mengajar. Hai, selamat pagi semuanya. Ya, ketemu lagi sama Kak Yohan. Kalau tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, yuk Kak Yohan ajak, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bicara sama Tuhan. Ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih terus boleh menyertai, memberkati setiap kami dan keluarga kami. Kesehatan yang prima, berkat yang terus berlimpah, damai sejahtera dan sukacita yang terus ada dalam keluarga kami. Bapa di dalam surga, pagi ini kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, supaya apa yang hamba-Mu boleh sampaikan boleh menjadi dasar buat anak-anak dan anak-anak lebih lagi mengenal Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, ya, sebelum kita buka Alkitabnya, Kak Yohan ada mau tanya nih. Nah, menurut kalian, tandanya seseorang itu sayang bagaimana? Gimana coba? Kalau kita sakit, papa mama sayang nggak sama kalian? Sayang ya? Caranya gimana? Tandanya kalau papa mama sayang. Papa mama jaga kita, papa mama ngerawat kita. Bener nggak? Bener dong. Nah, terus apalagi ya tandanya kalau kita sayang sama papa mama? Papa mama ngomong apa, kita turutin. Kita lihat mama, aduh, cucian piringnya banyak nih, aku mau bantu mama deh. Itu tanda apa? Tanda kita sayang sama mama, kita mau bantu mama. Nah, seringkali kita ini punya pemikiran yang kurang tepat. Kalau papa mama sayang sama aku, makanya apa yang aku minta pasti selalu diturutin. Bener nggak? Ayo. Nah, ayo coba. Bener nggak? Kalau papa mama sayang, berarti aku minta apa? Harus dituruti dong. Gitu? Enggak. Contoh. Kamu lagi sakit nih. Tenggorokannya lagi gak enak. Terus kamu bilang, "Ma, aku mau makan permen." Kalau mama sayang sama kamu,
pasti mama akan bilang, no, kamu tidak boleh makan permen. Demikian juga kalau kita lagi hashi, kita lagi bersin, kita lagi flu, hidung kita mampet nih, contoh. Kita minta es krim, Ma, aku mau makan es krim, gara-gara lihat iklan di TV. Mau makan es krim, Ma. Mama sayang sama kalian, caranya gimana? Ya wis nih tak beli no es krim. Apakah itu mama tanda sayang? Tentu tidak. Mama pasti akan bilang, no, kamu tidak boleh makan es krim. Ya anak-anak zaman sekarang seringkali berpikir bahwa papa mama sayang, ya turuti dong aku mau beli mainan, aku mau beli ini, aku mau beli itu. Tidak semua tanda sayang, apa yang kita minta akan selalu dituruti. Tidak semua tanda sayang itu harus dilakukan. Ya. Nah, hari ini Kak Yohan akan bicara ya tentang seseorang yang sayang sekali sama kita. Selain papa mama ya, ada satu orang itu yang sangat mengasihi kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Nah, hari ini kita akan belajar kita sama-sama belajar firman Tuhan ya, dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ya, kita bicara tentang apa? Kita akan bicara tentang ada percakapan dengan Nikodemus. Ya, percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang Nikodemus. Siapa sih Nikodemus itu? Nanti kalian bisa baca lebih jauh ya, baca sendiri ayat 1 sampai 21. Kak Yohan akan langsung ceritakan, ya. Kita akan bicara tentang seorang Nikodemus yang lagi melakukan percakapan, lagi bicara dengan Tuhan Yesus. Tapi kita perlu tahu siapa sih Nikodemus itu? Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Wah, siapa yang tahu orang Farisi itu bagaimana? Orang Farisi, ahli Taurat, itu mereka adalah orang-orang yang tahu akan hukum Taurat. Tapi, ada tapinya. Tapi mereka sering berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus. Ya, orang Farisi ahli Taurat itu mereka hanya tahu yang namanya Taurat. Tapi mereka selalu berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus. Tapi seorang Nikodemus ini berbeda. Kenapa Kak Yohan bisa bilang berbeda? Di ayat kedua dikatakan, ia, Nikodemus, datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nah, berbeda ya. Nikodemus menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Dia tidak berusaha menjatuhkan Tuhan Yesus. Dia bahkan memanggil Tuhan Yesus adalah seorang rabi. Dia melihat tanda-tanda yang dibuat Tuhan Yesus. Ya, tidak diceritakan tanda-tandanya apa. Tapi menurut kita, kalau kita baca sama-sama di sini, berarti Nikodemus percaya dengan setiap tanda-tanda yang Tuhan lakukan. Entah itu mujizat ataupun setiap perbuatan yang Tuhan berikan. Nikodemus percaya bahwa kalau bukan karena ini utusan dari Allah, tidak akan mungkin seorang Tuhan Yesus bisa melakukan. Ya, jadi Nikodemus ini berbeda dari orang-orang Farisi. Nah, Tuhan Yesus ada sebuah statement yang sangat luar biasa. Nanti kalian bisa lihat ya. Di ayat ketiga, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Kemudian di ayat keempat, Nikodemus balik lagi, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yesus menimpali di ayat kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini sebuah kalimat yang cukup menarik yang Tuhan katakan. Ya. Yang Tuhan katakan apa? Hei, Nikodemus, kamu adalah orang Farisi, orang yang tahu akan hukum Taurat. Tapi apakah kamu tahu akan hukum Taurat itu? Kamu tahu akan Alkitab ini? Apakah itu menjadi jaminan? Apakah itu menggaransi kamu bisa masuk dalam kerajaan Allah? Kamu bisa masuk dalam surga? Tuhan Yesus bilang, tidak. Yang menyelamatkan kamu bukan karena kamu tahu akan hukum Taurat. Tapi yang menyelamatkan kamu adalah Allah. Allah lah yang menyelamatkan kamu. Allah lah yang menyelamatkan Kak Yohan. Allah lah yang menyelamatkan adik-adik semua. Caranya gimana, Kak? Allah mau menyelamatkan Kak Yohan dan kita, Kak. Dikatakan bahwa di ayat 16, Kak Yohan langsung ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Caranya Allah menyelamatkan Kak Yohan, caranya Allah menyelamatkan kalian adalah dengan Allah menjadi manusia. Allah turun ke dalam dunia melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, menyelamatkan kita semua. Loh, Kak, berarti tadi Kak Yohan katakan yang orang Farisi belum tentu masuk kerajaan surga, belum tentu masuk kerajaan Allah karena dia cuma tahu hukum Taurat. Yes, benar. Allah menyelamatkan kita, Kak. Allah turun menjadi manusia. Allah lahir ke dalam dunia melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menjadi manusia untuk bisa menyelamatkan kita. Poinnya bukan hanya karena Allah menyelamatkan kita. Bukan hanya karena kita tahu akan hukum Taurat. Tapi kita percaya tidak akan Allah yang lahir. Allah yang menjadi manusia, yang membebaskan kita, manusia berdosa. Allah begitu mengasihi kita. Allah mengaruniakan, mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia. Untuk apa? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita manusia-manusia berdosa, layak untuk dihukum. Tapi Allah tidak datang ke dalam dunia menjadi manusia, bukan untuk menghakimi kita, manusia berdosa, tapi untuk menyelamatkan. So simple sekarang. Allah menjadi manusia, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Pertanyaan Kak Yohan adalah, apakah kalian dan Kak Yohan percaya akan Allah yang begitu mengasihi kita? Percaya, poin pertama, bahwa itu yang akan menjadikan kita adalah anak-anak kerajaan surga, anak-anak Allah. Bisa dikatakan bahwa pertama poinnya adalah kita harus percaya bahwa Allah yang menjadi manusia itulah yang menyelamatkan kita. Kasihnya begitu besar buat kita. Kita percaya enggak? Setelah kita percaya,
kita baru akan masuk yang kedua adalah kita akan menjadi anak-anak Allah. Kita akan menjadi anak-anaknya. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita blek langsung menjadi anak-anaknya kalau kita nggak percaya. Allah menjadi manusia, begitu besar kasihnya, kita percaya akan hal itu. Kita merasakan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Meskipun mungkin kita pernah sakit, kita pernah ulangannya jelek, dan lain sebagainya. Mungkin sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk apakah menunjukkan bahwa Allah tidak mengasihi kita? Belum tentu. Tidak. Justru kadang dari sana kita banyak belajar. Sama seperti yang tadi awal Kak Yohan katakan. Apakah tanda orang tua sayang sama kita itu akan selalu yang baik? Belum tentu. Mungkin buat kita jahat, papa mama jahat, Tuhan. Tapi kita tidak akan pernah tahu apa yang orang tua kita pikirkan. Apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Percaya dulu bahwa Allah begitu mengasihi kita. Setelah kita percaya, kita pasti akan menjadi anak-anak Allah. Namanya juga menjadi anak-anak Allah. Itu tidak hanya di mulut saja, tapi juga teraplikasi. Kita menjadi anak-anak Allah yang secara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita ucapkan, itu selalu hal yang positif. Selalu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Selalu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Itulah anak-anak Allah yang sebenarnya. Allah mengasihi kita. Kita percaya. Kita menjadi anak-anaknya. Dan kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Simple. Kelihatannya simple. Ya, mudah. Tapi memang susah. Tapi percayalah, setiap yang akan kita hadapi memang mungkin tidak akan mudah. Ketika kita punya persoalan, kita mau lari ke siapa? Berdoalah. Minta kekuatan. Mintalah Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Ya, Allah begitu mengasihi kita. Dia sampai mengorbankan anaknya yang tunggal. Allah turun menjadi manusia. Buat apa? Buat menolong Kak Yohan, buat menolong kita semua. Kita anak-anaknya yang tidak taat, anak-anaknya yang berdosa. Sudah ditebus. Kita sudah ditebus, kita sudah diampuni. Kita sudah dikasihi. Apa balas kita? Apakah kita masih mau terus menjadi anak yang tidak taat? Atau kita mau menjadi anak yang terus menyenangkan hati Tuhan? Allah mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi Allah. Amin. Hidup kita harus selalu menyenangkan Allah Bapa di surga. Siapa yang mau masuk surga? Siapa anak-anak Allah yang taat? Raise your hand. Tapi Kak Yohan berharap tidak hanya dengan kalian mengangkat tangan. Tapi terlebih lagi, kalian boleh melakukan di dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian memang anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Allah begitu mengasihi kita. Amin ya. Amin. Nah, ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Kak Yohan pasti kan kalian ini semua sudah hafal lah ya, gampang kok ya. Kita
Kita baca sama-sama ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 menjadi ayat hafalan kita. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mau hidupnya kekal, percayalah kepada Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. Ya, dia sudah rela mengorbankan dirinya menjadi manusia untuk pada akhirnya menebus dosa kita. Ya, bukan untuk menghakimi kita, tapi untuk mengampuni setiap kita. Ya, oke. Nah, ada project ya buat kalian. Projectnya simple aja. Nanti boleh di kertas ya, cari kertas. Kalian nanti bisa tuliskan. Nih contoh dari hari Minggu ini ya. Minggu. Hari ini tanda aku mengasihi orang tua. Itu apa? Tanda aku mengasihi Allah itu apa? Minggu, contoh ya. Minggu. Aku saat teduh. Hari apa lagi? Minggu lagi ya. Misal yang kedua. Aku membantu cuci piring mama. Membantu mama untuk cuci piring. Piringnya lagi banyak, tak bantu guys. Atau hari Senin, contoh. Aku lihat papa capek nih pulang kerja, jadi aku pijitin kakinya nih, kasihan. Nah, banyak ya. Ada banyak contoh-contoh, nanti kumpulkan ya. Dari Minggu sampai dengan Sabtu kumpulkan, nanti Sabtu dikumpulkan ya. Jadi Kak Yohan berharap kalian tidak hanya percaya, kalian tidak hanya mau menjadi anak-anaknya, tapi lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, hari ini adalah Prapaskah yang pertama. Ya, persiapan kita untuk kita masuk dalam momen Paskah. Ya, nanti ketika sampai pada akhirnya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Ya, ini Prapaskah pertama. Kak Yohan berharap maknai dengan baik bahwa Allah begitu mengasihi kita. Ya, jadi kita bisa merasakan momen Paskah ini dengan baik. Bagaimana kita merasakan bahwa begitu besar kasih-Nya akan kita. Kita ditebus karena kita berdosa. Ya, kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita mau bicara sama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Begitu banyak berkat yang Engkau sudah berikan. Baik kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah juga untuk orang tua kami. Tapi seringkali Tuhan, kami membuat Engkau sedih. Baik itu dengan pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, tapi di momen Prapaskah yang pertama ini, kami datang padamu. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, dan perbaharui kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan kami terus Tuhan untuk kami boleh menjadi anak yang taat kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan terlebih lagi kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu kelas 5 dan 6 ini. Di tengah pandemi yang ada, di tengah sekolah yang mungkin masih secara online ataupun nanti akan melakukan secara onsite, Tuhan Kau pimpin kami terus. Berkati anak-anak-Mu terus, supaya mereka semua boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari.
Kalaupun ada yang saat ini sedang sakit, Tuhan boleh berikan pemulihan, berikan pada waktu yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Anak-anakmu yang sedang sakit ataupun keluarga mereka yang sedang sakit boleh pulih dengan segera. Terus berikan damai sejahtera-Mu Tuhan buat setiap kami, sukacita yang berlimpah, sehingga kami terus boleh merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami terus untuk kami boleh percaya bahwa di dalam setiap langkah kehidupan kami ada Tuhan yang mengasihi dan menyertai kami. Bapa di dalam surga, inilah ucapan syukur kami, doa kami dan permohonan kami yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Stay safe, stay healthy buat kita semua. Semoga kita bisa segera ketemu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yeay, ibadah kita sudah berakhir. Ya, teman-teman. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ibadah boleh berakhir, tapi hidup yang menyenangkan hati Tuhan belum berakhir, ya. Karena setiap hari hidup kita harus makin bertumbuh, ya. Terutama hidup rohani kita sebagai anak-anak Tuhan semakin bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Tiap hari harus menjadi lebih baik lagi, ya. Ya, lebih baik, lebih hormat kepada orang tua, lebih mengasihi saudara-saudara di rumah, kakak di rumah, adik di rumah. Jangan sering-sering bertengkar, ya, tidak boleh. Ya, karena kasih kepada orang tua, kasih kepada saudara, kasih kepada orang lain adalah bukti nyata kita kasih kepada Tuhan Yesus. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menjalani ibadah pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya keseluruhan ibadah yang kita jalani dapat kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Kak Dodi tetap berkata, salam sehat, penuh sukacita, selamat menikmati hari libur kalian, selamat menikmati hari bersama dengan keluarga kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy Sunday.